Dengan segala hormat tentunya kepada para ulama yang telah menetapkan teori tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ya, tapi dalam kajian kita khususnya di pasca sarjana ya tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Jadi ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah ini sebenarnya ilmu bid'ah. Tidak ada zaman Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang hujan ini di Samarinda kita bisa berjumpa kembali bertatap layar melalui aplikasi Zoom di mata kuliah studi Quran. Selanjutnya salawat serta salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, ahlul bait, para sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pertemuan kali ini tema kita adalah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, tema ini menjadi salah satu tema yang paling penting dalam studi Quran. Para ulama sudah banyak menulis tema tentang Makkiyah ini yang tersebar dalam kitab-kitab studi Quran atau ulumul Quran. Nah, sehingga ada seorang ulama, Abul Qasim Al-Hasan bin Muhammad bin Habib An-Naisaburi. Nah, dalam kitabnya yang berjudul At-Tanbihu ala Fadli Ulumil Quran. Apa kata beliau? Min asyrafi ulumil Quran. Nah, salah satu ilmu yang paling agung, yang paling mulia di antara ilmu ulumul Quran atau studi Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang turunnya Al-Quran dan di mana dia diturunkan, di Mekah dan di Madinah. Wa ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madaniyun. Nah, ada juga ayat Al-Quran yang turun di Mekah, tapi dia dianggap sebagai ayat-ayat Madaniyah. Wa ma nazala bil Madinah wa hukmuhu makkiyun. Ada juga ayat yang diturunkan di Madinah, tapi dia dianggap sebagai ayat-ayat Makkiyah. Wa ma nazala bi Makkata fi ahlil Madinah. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah, tapi sebenarnya yang disinggung adalah penduduk Madinah. Wa ma nazala bil Madinah fi ahli Makkah. Ada juga ayat yang turun di Madinah, tapi sebenarnya yang disinggung adalah penduduk Mekah. Banyak sekali macam-macam turunnya ayat-ayat Al-Quran itu yang terkait dengan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, para ulama sendiri membagi beberapa teori mengenai ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Teori yang pertama ada namanya teori geografis. Kemudian yang kedua ada namanya teori subjektif, yang ketiga ada namanya teori historis. Nah, ini banyak dijelaskan di kitab-kitab ulumul Quran, seperti misalnya di kitab Manahilul Irfan, di kitab Al-Itqan. Secara garis besarnya, para ulama berbeda pendapat mengenai yang mana yang dimaksud dengan ayat-ayat Makkiyah, yang mana yang dimaksud dengan ayat-ayat Madaniyah. Saya istilahkan di sini teori penetapan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Nah, yang pertama, ada yang menggunakan teori geografis. Yang saya maksud dengan teori geografis adalah menetapkan ayat-ayat Makkiyah atau ayat-ayat Madaniyah berdasarkan lokasi tempat di mana ayat Al-Quran itu diturunkan. Kalau Al-Quran itu turun di Mekah, maka dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Kalau Al-Quran itu turun di Madinah, maka dinamakan sebagai ayat-ayat Madaniyah. As simple as that. Artinya sesimpel itu. Makanya dari segi penamaannya saja juga diambil dari dua nama tempat ini. Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Nah, itu teori penetapan yang pertama. Namanya teori geografis. Kemudian yang kedua, teori penetapannya adalah teori subjektif berdasarkan sasaran. Ayat-ayat Makkiyah, teori subjektif ini adalah ayat-ayat yang diturunkan bagi orang-orang yang tidak beriman atau ayat-ayat yang turun secara umum, tidak hanya terkhusus kepada orang-orang yang beriman saja, tapi
ayat yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Itu namanya ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah berdasarkan teori ini adalah ayat yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau ayat-ayatnya itu berbicara tentang orang-orang yang beriman, maka itu diistilahkan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Nah, itu teori yang kedua. Kemudian teori yang ketiga saya istilahkan dengan teori historis. Ini iktibar bizamanin nuzul. Ini berdasarkan waktu historis, sejarah. Nah, dibagi dua, fase prahijrah dan fase pasca hijrah. Ayat-ayat Makkiyah menurut teori yang ketiga ini, teori historis berdasarkan waktu adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah, pra-hijrah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun pasca hijrah, setelah Nabi berhijrah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ayat Al-Quran itu turun berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Nah, sehingga teks ini, Al-Quran ini merupakan interaksi realitas yang dinamis, historis. Pemahaman ulama terkait ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah itu secara umum berdasarkan paradigma hukum saja. Ada dibahas mengenai an-nasikh wal mansukh. Nah, ilmu nasikh wal mansukh itu secara singkatnya ilmu tentang pembatalan hukum, ilmu tentang penghapusan hukum. Jadi misalnya hukum A bisa berubah dengan datangnya hukum B. Sesuatu yang dulunya halal bisa berubah menjadi haram. Atau sebaliknya, dulunya haram bisa menjadi halal. Nah, ini dibahas dalam ilmu nasikh wal mansukh. Pembatalan hukum ini tentu berdasarkan dalil. Ada ayat yang mengharamkan sesuatu atau ada hadis yang mengharamkan sesuatu, kemudian dibolehkan dengan dalil yang lain. Ada hadis yang mengharamkan sesuatu, kemudian datang belakangan hadis yang membolehkannya. Misalnya tentang ziarah kubur, sebagaimana sabda Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu ziarah kubur itu haram, dilarang oleh Nabi. Nah, tapi kata Nabi fazuruha, belakangan baru ziarah kubur itu diperbolehkan. Kenapa ilmu Makkiyah dan Madaniyah ini menjadi penting? Karena untuk mengetahui yang mana yang hukum yang dibatalkan dan yang mana hukum yang membatalkan. Saya beri contoh misalnya. Tadi ya, saya berikan ilustrasi saja ya. Nah, dalam ilmu an-nasikh wal mansukh ini diistilahkan dengan al-mansukh, yang dibatalkan. Sedangkan yang kedua ini diistilahkan dengan an-nasikh, yang membatalkan. Jadi hukum pelarangan ini adalah hukum yang datang duluan. Sedangkan hukum yang membolehkan ini nih adalah hukum yang datang kemudian. Nah, untuk mengetahui yang mana yang datang duluan, yang mana datang belakangan, maka itu dengan mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Karena kan penetapannya itu berdasarkan waktu. Dalam ilmu nasikh mansukh, hukum yang datang duluan itu membatalkan hukum yang datang belakangan. Maka untuk mengetahui yang mana datang duluan, yang mana datang belakangan, yaitu dengan mempelajari ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Karena berdasarkan zaman atau waktu turunnya, Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Berarti dalam konsep paradigma hukum ini, nasikh mansukh ini penetapan hukum, maka yang mana yang membatalkan, yang mana yang dibatalkan? Ayat-ayat Makkiyah yang membatalkan ayat-ayat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah yang membatalkan ayat Makkiyah? Bu Fitrian Nur, kalau berdasarkan paradigma hukum nasikh mansukh, yang mana yang membatalkan? Makkiyah membatalkan Madaniyah atau Madaniyah yang mengubah hukum yang Makkiyah? Kalau berdasarkan logika tadi.
Madaniyah yang membatalkan makiyah, Bapak, yang membatalkan hukum makiyah. Oke, terima kasih. Jadi yang Madaniyah lah yang membatalkan hukum Makkiyah karena yang Madaniyah datang belakangan membatalkan ayat-ayat yang turun terlebih dahulu, yaitu ayat-ayat Makkiyah. Begitulah paradigma hukum yang saya maksud di sini. Tiga variabel, saya istilahkan tiga variabel ulama ini perlu dikonfirmasi ulang. Jadi perlu dikonfirmasi ulang. Kenapa? Nah, kita jelaskan. Pertama mengenai teori geografis. Ini kita pembacaan kritis ya terhadap pandangan ulama. Jadi dengan segala hormat tentunya kepada para ulama yang telah menetapkan teori tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ya, tapi dalam kajian kita khususnya di pasca sarjana ya tidak ada manusia yang luput dari kesalahan kecuali manusia yang paling mulia yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena segala tindak tanduknya, ucapannya, perkataannya, perbuatannya, sifat-sifatnya itu dibimbing langsung oleh Allah. Selain beliau tidak ada yang ma'sum minal khata, yang terbebas dari kesalahan ataupun dosa. Mengenai Makkiyah dan Madaniyah ini kan teori yang dibuat juga oleh para ulama sehingga mereka berbeda-beda pendapat juga tadi. Ada tiga teorinya. Karena mengenai Makkiyah dan Madaniyah ini adalah teori yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in tentunya, sehingga dua generasi inilah yang dianggap punya otoritas. Namun sebenarnya masih menyisakan masalah. Nah, masalah yang pertama kita bahas kerancuan teori geografis yang menetapkan ayat-ayat itu berdasarkan lokasi tempat di mana turunnya ayat Al-Quran. Masalahnya, ayat-ayat Al-Quran itu ternyata tidak turun di Mekah dan Madinah saja. Al-Quran juga turun di tempat lain selain di Mekah. Nah, seperti di Juhfa, di Hudaybiyah, di Baitul Maqdis, di Palestina, di Tabuk, seperti gambar di sini, Tabuk itu salah satu daerah di Saudi Arabia. Tabuk ini bukan di Mekah, bukan di Madinah. Nah, Tabuk ini dekat dengan perbatasan Yordania Arab Saudi. Jadi agak sedikit ke utara lokasinya. Itu 1000 km jauhnya dari kota Mekah. Nah, dari Madinah itu jaraknya 600-an kilometer. Nah, kota ini jadi pangkalan udara terbesar di Arab Saudi ya. Jadi kalau pesawat-pesawat tempurnya Arab Saudi ini banyak diparkir di sana. Angkatan udara terbesarnya di Arab Saudi. Nah, bahkan daerah ini karena dia posisinya agak ke utara, ini sering turun salju di sana. Nah, makanya mungkin sering kita mendengarkan berita-berita, wih, ternyata di Arab Saudi juga turun salju ya. Ya, betul di Arab Saudi turun salju. Di daerah Tabuk itu sering turun salju, khususnya di musim-musim dingin. Bulan-bulan 11, bulan 12, bulan Januari itu biasa turun salju di sana di Tabuk. Katanya ini Arab Saudi daerah yang gersang turun salju. Ini salah satu bukti dekatnya datangnya hari kiamat. Padahal sebenarnya Arab Saudi yang tempat yang sering turun salju bukan di Mekah dan Madinah, tapi di Tabuk. Jadi wajar-wajar saja. Jadi memang sering turun. Jadi bukan baru kali ini turun salju di Mekah dan Madinah. Padahal bukan di Mekah Madinah. Nah, jadi Al-Quran itu tidak hanya turun di Mekah dan Madinah saja. Nah, kalau kita mengikuti teori geografis yang mengatakan bahwa ayat Makkiyah itu turun di Mekah dan ayat Madaniyah itu turun di Madinah, bagaimana menetapkannya? Bagaimana misalnya ayat Al-Quran yang turun di Juhfa, yang turun di Arafah, yang turun di Hudaybiyah, yang turun di Tabuk, yang turun di Palestina. Dia masuk kategori yang mana? Makkiyah atau Madaniyah? Kan bukan di Mekah dan di Madinah. Ini salah satu kerancuan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak turun di Mekah dan tidak turun di Madinah, tapi di tempat lain selain dari Mekah Madinah. Bagaimana menentukannya? Apakah masuk dalam kategori ayat Makkiyah atau Madaniyah? Ada yang mengatakan yang mana yang paling dekat. Kalau dia lebih dekat dengan Makkah, maka dikategorikan sebagai ayat Makkiyah. Kalau lebih dekat dengan Madinah, maka dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Kalau berdasarkan pemahaman seperti itu, maka kalau ayat yang turun di Tabuk karena dia lebih dekat ini dengan Madinah, maka dia dikategorikan sebagai ayat-ayat Madaniyah karena 600 km dibanding 1000 km dari Mekah. Tapi tidak diterima oleh sebahagian kalangan teori seperti ini. Sehingga ya mereka membuat teori yang lain. Nah, misalnya teori subjektif.
untuk menentukan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu dilihat dari redaksi ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Simpelnya begini. Teori subjektif ini Makkiyah, rumusnya ya, ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, ini ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ya ayyuhan nas ini panggilan bagi penduduk Mekah. Ya ayyuhallazina amanu ini panggilan bagi penduduk Madinah. Nah, jadi kurang lebih sama saja dengan teori yang pertama. Kalau yang teori pertama tadi berdasarkan tempat, kalau teori yang kedua ini berdasarkan variabel sasaran. Kepada siapa ayat tersebut diturunkan. Karena dia berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, karena di Mekah dulu lebih banyak orang yang tidak beriman, lebih banyak penyembah berhala, maka panggilannya disesuaikan. Sehingga dipanggil dengan panggilan yang lebih umum. Wahai sekalian manusia. Nah, sedangkan ketika ayat Al-Quran turun di Madinah, karena penduduknya mayoritas sudah beriman, maka panggilannya disesuaikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu yang dimaksud dengan teori subjektif atau variabel sasaran. Masalahnya, tidak semua ayat Al-Quran menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan ada ayat ya ayyuhan nas, redaksinya bunyinya seperti itu, ya ayyuhan nas, wahai orang sekalian manusia, tapi ternyata bukan kategori ayat Makkiyah, tapi ayat Madaniyah. Seperti misalnya surah An-Nisa ayat pertama. Surah An-Nisa ini adalah ayat-ayat Madaniyah, meskipun redaksi ayat pertamanya berbunyi ya ayyuhan nas. Sebaliknya juga begitu. Ada ayat-ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, kalau berdasarkan rumus ya ayyuhalladzina berarti ayat Madaniyah, tapi ternyata bukan ayat Madaniyah. Nah, ini dalam surah Al-Hajj ayat 77. Nah, itu kerancuan teori yang kedua. Kemudian kerancuan teori yang ketiga, variabel fase atau waktu. Jadi ada beberapa ayat yang turun di Mekah setelah Nabi hijrah. Padahal namanya kan Makkiyah. Tapi setelah hijrah berarti dia ayat Madaniyah. Kan rumusnya seperti ini. Kalau teori historis, Makkiyah itu pra-hijrah. Madaniyah pasca hijrah. Nah, kalau berdasarkan pemaknaan seperti ini ada masalah juga. Kenapa? Dari segi namanya, Makkiyah kan diambil dari kata Mekah. Madaniyah diambil dari kata Madinah. Nah, masalahnya kehidupan Rasulullah itu kan seperti ini. Berdasarkan waktunya ya. Nabi pertama kali hidup di Mekah. Nabi lahir di Mekah ya. Kemudian berhijrah ke Madinah. Mekah ini pra-hijrah. Madinah ini pasca hijrah. Alur kehidupannya Nabi seperti ini. Hidup pertama kali di Mekah, lahir di Mekah, sampai beberapa waktu, 50-an tahun beliau baru pindah ke Madinah, berhijrah. Setelah beliau tinggal di Madinah, apakah Nabi tidak pernah ke Mekah lagi? Pernah. Pada saat peristiwa haji. Nabi kan ingin melaksanakan ibadah haji. Beberapa kali Nabi batal karena dilarang masuk ke Mekah. Tapi pada akhirnya Nabi bisa masuk kembali ke Mekah, tempat di mana beliau dilahirkan. Berarti perjalanannya Nabi selama hidup, beliau kembali lagi ke Mekah. Dan ketika Nabi berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji, ayat Al-Quran turun di Mekah. Ayat Al-Quran turun di Mekah. Di Arafah misalnya, ayat terakhir turun, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ketika Nabi sedang berkhutbah, khutbah Arafah, ayat ini turun. Turunnya di Arafah, di dekat daerah Mekah. Kalau berdasarkan kategorisasi variabel fase atau waktu, maka ayat yang turun sewaktu Nabi melaksanakan haji di Arafah, khutbah di Arafah, itu masuk kategori ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah. Karena dia turunnya pasca hijrah. Pasca hijrah. Tapi lokasinya di Mekah.
Ini kan secara penamaan kan rancu juga. Namanya Madaniyah, tapi turun di Mekah. Nah, ini ada kerancuan juga sebenarnya. Meskipun kerancuan ini bisa ditolerir. Ya minimal kerancuannya namanya tidak cocok, tidak pas. Masa ayat Madaniyah tapi turun di Mekah. Kan jadi bingung. Kenapa nggak menggunakan nama yang lain misalnya? Itu pertanyaan kritis lah. Nah, meskipun ini punya kelemahan, tapi inilah pendapat yang paling banyak dipilih oleh para ulama. Karena kenapa? Karena peristiwa hijrah bukan hanya masalah perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah, tapi ternyata peristiwa hijrah juga menjadi perpindahan realitas, perubahan realitas. Perubahan realitas inilah yang ikut memengaruhi teks-teks Al-Quran. Makkiyah dan Madaniyah. Nah, sehingga peristiwa hijrah ini adalah perpindahan realitas, perubahan realitas masyarakat Arab dari tahap penyadaran ke tahap pembentukan. Yang dimaksud dengan tahap penyadaran, orang-orang Mekah kan dulu para penyembah berhala. Menyembah patung, menyembah berhala itu kan semacam perbuatan yang tidak masuk akal. Bagaimana menyembah sesuatu yang mati, benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan mudarat. Ya seakan-akan mereka sedang tidak sadar menyembah berhala. Sehingga di masa Makkiyah, di fase Makkiyah, para penduduk Mekah, orang-orang musyrik Mekah yang menyembah berhala itu semacam ingin disadarkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Hei, masa kamu menyembah berhala? Itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat loh kepada kamu. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Ayat yang turun di Mekah itu berbicara tentang keimanan. Bahwa ada hari kebangkitan. Karena mereka orang-orang musyrik, maka penduduk Mekah tidak percaya ada kebangkitan. Pokoknya setelah mati ya selesai persoalan. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Tidak ada lagi hari pembalasan dan seterusnya. Nah, sehingga dianggap mereka tidak sadar. Perlu penyadaran dengan adanya ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu berusaha untuk menyadarkan mereka bahwa ada namanya iman kepada Allah. Ada namanya iman kepada hari kebangkitan dan seterusnya. Nah, kemudian ke tahap pembentukan pada fase Madaniyah, di mana ya kita ketahui umat Islam sudah berkembang sehingga ada pembentukan karakter masyarakat Madani. Nah, biasa kita dengarkan istilah masyarakat Madani, generasi yang terbaik, umat Islam yang terbaik di zaman Nabi. Nah, ini tahap pembentukan karakter. Dalam realitas seperti ini, ada perubahan dari realitas masyarakat Mekah, tahap penyadaran ke tahap pembentukan di masyarakat Madinah, maka metode dakwah yang digunakan tentu sesuai dengan kedua realitas tersebut. Biasanya di ayat-ayat Makkiyah itu tahap pertama itu bernada ancaman, peringatan, inzar. Hei, kamu melakukan maksiat, kejahatan, nanti di hari kemudian kalian akan dibalas. Kalian akan mendapatkan azab. Ada inzar, ada peringatan, ada ancaman, ada kecaman. Nah, itu ayat ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah. Ibaratnya semacam ditakut-takuti lah. Anak-anak mengajari mereka sesuatu. Biasa ditakut-takuti kan? Takut neraka. Karena memang begitu juga. Al-Quran mengajarkan ajaran-ajarannya kepada para penduduk Mekah. Itu ditakut-takuti dulu. Belakangan soal kenapa begini, kenapa begitu. Nanti pada saat ayat-ayat Madaniyah, pada tahap kedua, pemahamannya lebih mendalam. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayatnya pendek-pendek. Nah, seperti ayat-ayat yang ada di Juz Amma itu Makkiyah karena pendek-pendek. Nah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah ayat-ayatnya yang lebih panjang-panjang. Nah, ini untuk mempertegas peralihan dari inzar, dari ancaman kecaman ke ajaran risalah. Itu lebih kepada tahap pembentukan yang saya istilahkan tadi tahap pembentukan. Maka ayat-ayat Madaniyah itu ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana hubungan sosial dengan masyarakat karena orang-orang yang hidup di Madinah tidak hanya satu agama saja, tidak satu suku saja, tidak satu adat budaya, tapi ada berbagai macam agama, heterogen, majemuk seperti di Indonesia. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani dan agama-agama lain. Sehingga memang ayat-ayat yang turun yang terkait yang sesuai dengan konteks di mana Al-Quran itu diturunkan. Nah, disinilah urgensi mempelajari ayat-ayat Makkiyah agar kita bisa melihat bagaimana metode dakwah, metode pengajaran yang dibawa oleh Al-Quran berbeda antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah.
masing-masing punya karakteristik, punya ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, oke, saya kira demikian penjelasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Mungkin ada di antara Bunda Panda yang ingin bertanya. Ada teori lain untuk penetapan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah sebagai penentu, karena kan tadi di antara teori tadi itu ada beberapa kerancuan. Nah, apakah ada penilaian lain untuk menetapkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah? Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada teori yang lain selain 3 teori tadi yang dianggap rancu? Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, ini terkait dengan nasikh dan mansuh tadi Bapak. Setahu saya pernah mendengar ada entah beliau ulama, saya juga kurang tahu, mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwa seorang laki-laki yang muslim itu boleh menikah dengan ahli kitab gitu ya Pak ya. Tapi itu apakah ada ayat lain yang itu kan ibaratnya itu membolehkan tuh? Apakah itu kan apakah itu nasikhnya, mansukhnya ada nggak kayak gitu? Maksudnya pasangannya lagi gitu, yang artinya membolehkan menikah dengan ahli kitab, kemudian ada ayat yang menyatakan bahwa nggak boleh gitu, seperti itu Bapak. Saya agak-agak ya intinya nggak paham lah Bapak. Terima kasih, itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitrian Nur. Mengenai menikahi ahli kitab ya. Ada ayat yang mengatakan boleh menikahi ahli kitab. Apakah ini juga berlaku hukum nasikh mansukh? Begitu ya, Bu Fitrian Nur. Oke, terima kasih. Nah, saya ingin menjawab pertama dulu dari Ibu Ana Sultan Mutmainnah yang bertanya soal teori selain 3 teori tadi. Jadi sebenarnya banyak teori-teori yang lain. Ada beberapa teori. Tapi terkadang memang sulit membedakan antara teori dengan karakteristik, ciri-ciri. Kadang kita mempelajari Makkiyah Madaniyah itu sering kita dengarkan hanya ciri-cirinya saja ya. Ciri-cirinya ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat pendek, kemudian dia berbunyi ya ayuhan nas, kemudian dia berbicara tentang keimanan, kemudian dia berbicara tentang hari kebangkitan, dia berbicara tentang qasasul anbiya, tentang cerita-cerita kisah-kisah para nabi. Makkiyah yang dan Madaniyah yang selama ini kita ketahui itu kan penetapannya itu berdasarkan riwayat ya, khususnya dari 2 generasi sahabat dan tabi'in. 2 generasi inilah yang punya otoritas untuk menentukan riwayat mana ayat Makkiyah, mana ayat Madaniyah. Nah, cuman teori tadi yang saya sebutkan itu lebih kepada pemetaan, kategorisasi untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sehingga penetapan Makkiyah dan Madaniyah ini tidak bisa berdasarkan selain riwayat dari 2 generasi tadi. Generasi yang paling dekat adalah generasi sahabat dan generasi tabi'in. Karena ibaratnya mereka yang menyaksikan turunnya ayat Al-Quran. Makanya riwayat-riwayat tentang Makkiyah dan Madaniyah itu biasanya adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Yang biasa diistilahkan dalam ilmu hadis al-athar. Athar-athar dari sahabat. Penjelasannya, pengakuan para sahabat dan tabi'in. Karena mereka lah yang menyaksikan, oh ini ayat turun di Mekah. Wong dia yang dengar kok. Langsung Nabi menyampaikan kepada para sahabat, oh saya baru saja diturunkan ayat ini. Atau para sahabat bertanya tentang sesuatu kemudian dijawab dengan Al-Quran. Yas'alunaka, yas'alunaka, yas'alunaka. Nah, mereka yang menyaksikan, mereka yang melihat bagaimana kondisi ayat Al-Quran ketika diturunkan. Nah, sehingga penetapannya adalah dari mereka. Riwayat-riwayat yang datang dari mereka. Di zaman sahabat dan Nabi kan tidak ada istilah Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah ini sebenarnya ilmu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Memang tidak dipelajari, tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada istilah Makkiyah dan Madaniyah. Di zaman sahabat juga, tabi'in juga nggak ada. Nanti belakangan para ulama seperti Imam As-Suyuti mengkategorisasikan. Oh, ini ayat ini namanya Makkiyah. Oh, ini ayat, ini surah Madaniyah. Berdasarkan penetapan kategorisasi yang mereka buat sendiri, Imam As-Suyuti. Menurut pemahaman kontemporer, teori kontemporer, sebenarnya Imam As-Suyuti juga
pasti menetapkan Makkiyah dan Madaniyah ini tidak terlepas dari di mana dia hidup. Beliau hidup di zaman di mana terjadi serbuan pasukan salib dari barat. Maka penetapan Makkiyah dan Madaniyah itu dalam konteks itu juga. Tidak terlepas dari konteks serangan pasukan salib dari barat. Nah, makanya menggunakan istilah Makkiyah dan Madaniyah. Itu sangat kearaban banget kan, Makkah dan Madinah. Bahwa ternyata ada peradaban Mekah, ada peradaban Madinah. Nah, sehingga diasumsikan perlu adanya metode kritis dalam memetakan Makki dan Madaniyah, karena penetapan ulama klasik seperti Imam As-Suyuti juga tidak terlepas dari konteks tantangan zaman. Nah, begitu jawabannya Bu Ana Sultan Mutmainnah. Boleh jadi Bu Ana Sultan Mutmainnah nanti yang mau membuat teori penetapan yang berbeda dengan ulama klasik. Misalnya kalau Imam As-Suyuti mengatakan ini adalah ayat Makkiyah, oh ternyata Ana Sultan Mutmainnah ingin menetapkan dengan teori pendekatan yang berbeda, menetapkan oh enggak, ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Bisa? Bisa. Meskipun kita yakini mereka ini adalah ulama-ulama, tokoh-tokoh yang luar biasa kepakarannya, keilmuannya. Ya, tapi dalam rangka untuk mengembangkan pemikiran ilmu pengetahuannya, tentu kita harus berani untuk mengkritisi, mengkritik dalam tanda kutip pandangan para ulama-ulama klasik. Asumsi tadi hanya Nabi Muhammad yang tidak melakukan kesalahan, kekeliruan. Meskipun kita menghormati kepakaran mereka ya, dengan segala hormat. Nah, kemudian Fitrian Nur tadi bertanya soal menikahi ahlu kitab. Jadi memang istilah nasikh mansukh ini juga terjadi perbedaan para ulama dalam pemaknaannya. Ada yang memahami nasikh mansukh ini ibtalul hukmi, membatalkan, menghapus, mengganti satu hukum dengan hukum yang lain. Hukum halal diganti dengan hukum haram. Tapi ada juga ulama yang memahami sebenarnya bukan pembatalan, raf'ul hukmi, penundaan hukum. Artinya dulu sesuatu hal diharamkan, kemudian ditunda dengan hukum yang lain. Berarti hukum yang dulu itu apakah tidak akan berlaku lagi? Boleh jadi berlaku lagi, tapi hanya ditunda hukumnya. Nah, itu maknanya penundaan hukum, raf'ul hukmi. Jadi agak sedikit berbeda kan pemahamannya. Kalau tadi pembatalan, ini penundaan. Nah, kalau kita bawa ke konteks menikahi ahlu kitab, maka bisa saja ini adalah raf'ul hukmi, penundaan. Sekarang tidak bisa karena dianggap tidak ada ahlu kitab. Ada ulama sebenarnya yang membolehkan bagi seorang laki-laki muslim menikahi non-muslim perempuan. Boleh, misalnya saya seorang laki-laki ingin menikahi orang Nasrani, orang Kristen. Ada ulama yang membolehkan. Tapi pertanyaannya, apakah ahlu kitab yang dimaksud oleh zaman turunnya Al-Quran sama dengan ahlu kitab yang ada sekarang? Nah, disinilah terjadi perdebatan. Sehingga ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena itu tadi. Nah, tapi kalau kita bawa ke ranah penundaan hukum, ya boleh jadi hukum yang dulunya dibolehkan, mungkin suatu saat akan dibolehkan lagi berdasarkan paradigma raf'ul hukmi tadi, penundaan. Dulu pernah ada hukumnya, kemudian dibatalkan atau ditunda dengan hukum yang lain, bukan berarti hukum yang dulu itu tidak akan berlaku lagi. Boleh jadi berlaku. Nah, pemahaman seperti inilah yang kadang juga dipahami oleh orang-orang Syiah misalnya, mohon maaf, mengenai nikah mut'ah. Sebenarnya nikah mut'ah itu, kawin kontrak itu bukan pembatalan hukum berdasarkan hadis Nabi. Ila yaumil qiyamah, tidak dibatalkan. Tapi sebenarnya itu ditunda. Boleh jadi nanti berlaku kawin kontrak. Suatu saat ada kondisi tertentu misalnya boleh kawin kontrak. Yang memang dulu misalnya pernah boleh, tapi kemudian dibatalkan. Tapi bukan berarti yang dulunya boleh lagi tidak berlaku lagi di zaman yang akan datang. Karena paradigma
raf'ul hukmi tadi, penundaan hukum dalam nasikh wal mansuh. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi